Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan atau renungan pengharapan kita hari ini dengan satu tema bagi kita yang menjadi perenungan kita berbicara tentang pentingnya hidup konsisten. Yang kita akan baca dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Nah, saudara, berbicara tentang hidup konsisten, ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sikap konsisten ini itu sangat berpengaruh kepada kepercayaan seseorang terhadap kita. Dan juga sikap konsisten ini akan membuat kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dalam hidup kita. Dan sikap konsisten, saudara, bukan saja sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi sikap konsisten juga sangat penting atau sangat dibutuhkan dalam kehidupan rohani kita. Karena Allah ingin kita menjadi anak-anak-Nya yang setia, yang selalu hidup konsisten dengan Tuhan. Walaupun kita melihat dalam kenyataannya, banyak orang percaya ya yang sering kali tidak konsisten dengan Tuhan. Atau mungkin ketika kita melihat kepada diri kita, apakah sampai saat ini kita masih konsisten dengan Tuhan? Saudara, ada dua hal yang sering membuat seseorang itu menjadi hidup tidak konsisten. Ada dua hal yang sering membuat hidup tidak konsisten. Yaitu yang pertama, ketika seseorang hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah, atau ketika seseorang itu berada dalam titik kesuksesan. Jika kita melihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16, di situ kita melihat cerita berbicara tentang masa pemerintahan Uzia, yang dimana dia pada awalnya dia adalah orang yang mencari Tuhan. Tetapi tahun-tahun berikutnya dia mulai berubah setia atau tidak konsisten kepada Tuhan. Bahkan ditekankan di dalam ayat ini, dikatakan bahwa setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi titik balik daripada Raja Uzia pada saat itu adalah kesombongannya, dan itulah yang membuat dia tidak konsisten dengan Tuhan. Dan itu terjadi ketika Raja Uzia itu sudah kuat atau sukses. Dia menjadi tinggi hati, dia berubah setia, dia tidak lagi konsisten kepada Tuhan Allahnya. Karena itu, ini menjadi pelajaran juga bagi setiap kita, saudara. Ketika kita di awal kita setia kepada Tuhan, apalagi di awal kehidupan kita atau di awal karir seseorang mungkin karena dia memulai dari dasar ya, dia mulai setia dengan Tuhan. Tetapi ketika dia mulai menjadi sukses, banyak orang akhirnya menjadi tidak konsisten. Dia menjadi berubah setia, sama seperti Raja Uzia ini. Dia lupa akan kebaikan Tuhan yang dia sudah terima sebelumnya. Bahkan Raja Uzia yang sudah menjadi tinggi hati ini, dia yang tidak setia lagi kepada Tuhan ini, tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Dan dikatakan dia melakukan hal yang merusak. Karena dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal kita tahu itu adalah tugas para imam. Tetapi dia mengambil alih oleh karena kesombongannya. Itu yang pertama.
Sehingga jika kita melihat Amsal 16 ayat 18, berkata di situ bahwa kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Nah, bahaya kesombongan ini memang sangat fatal, saudara. Karena ini adalah bukti ketidakkonsistenan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa dalam kesombongannya, Musa juga kehilangan kesabaran dan tidak memasuki negeri perjanjian. Kesombongan yang menahan Yosua dari mencari kehendak Tuhan di Ai, dan ia kalah dalam pertempuran di situ. Kesombongan Raja Nebukadnezar juga mengubahnya menjadi seekor binatang di dalam Daniel pasal 4, dan lain-lain. Karena itu saudara, meski kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kata Charles Haddon Spurgeon, jika kesombongan berlabuh di dalam roh Anda, Tuhan akan mencambuknya keluar dari diri Anda. Orang yang menilai tinggi diri sendiri harus turun kembali dengan hukumannya. Dengan kata lain, Allah tidak ingin atau tidak akan membiarkan hidup kita menjadi orang yang sombong atau tinggi hati. Dan jika hal itu terjadi, saudara, maka hanya akan mendatangkan hukuman bagi kita. Ini perlu kita renungkan. Jadi ketika kita pun atau siapapun kita, ketika kita sudah berada di zona nyaman, di zona kesuksesan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah berubah setia, tapi konsisten dengan Tuhan. Konsisten hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan di dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang sering membuat seseorang hidupnya tidak konsisten kepada Tuhan adalah ketika seseorang itu sedang terdesak, ya, atau sedang dalam pergumulan atau persoalan. Nah, kita bisa melihat di sini itu adalah ketidaksetiaan Raja Ahaz dalam keadaan terdesak. Memang saudara, sikap hidup yang konsisten ini bukan hanya diuji ketika seseorang dalam kesuksesan atau berkat melimpah. Tetapi ketika seseorang juga sedang terdesak atau terjepit dengan berbagai pergumulan atau persoalan, ini bisa membuat seseorang berubah setia atau tidak konsisten kepada Tuhan. Dan di dalam ayat ini, kita melihat salah satunya itu adalah Raja Ahaz. Raja ini ketika ia sedang terdesak karena musuhnya, yaitu Raja Negeri Asyur, datang menyesakkannya, maka dia semakin berubah setia. Dia tidak lagi konsisten kepada Tuhan. Dan kita lihat Ahaz bukannya datang bertobat atau bertindak, ya, menurut firman Tuhan dan meminta pertolongan Allah yang hidup. Tetapi dia malah mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Dan kita melihat, ya, di akhir hidupnya, ya, Raja Ahaz ini mati tidak dikuburkan di pekuburan raja-raja Israel. Artinya dia mati tanpa penghormatan. Contoh yang lain kita bisa melihat itu adalah Raja Saul. Ya. Karena memang Raja Ahaz ini berpikir ketika dia mau membantu raja-raja orang Aram yang adalah para allah mereka, kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Itu pikiran daripada Raja Ahaz pada saat itu. Dan akibatnya kita melihat di situ dikatakan, tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Dan dikatakan Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di sini adalah ketidakkonsistenan Raja Ahaz. Karena itu saudara, kita mau melihat, ya, bahwa ketidakkonsistenan kepada perintah Tuhan ketika seseorang sedang terdesak oleh dengan berbagai pergumulan, ya,
atau persoalan dalam hidup, kita harus ingat bahwa itu tidak boleh membuat kita berubah setia atau tidak konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena jikalau kita tidak konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara, itu justru akan semakin memperburuk keadaan kita. Karena itu, sekalipun pergumulan itu berat dalam hidup kita, persoalan itu, jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Jadi mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain, termasuk orang pintar, dukun, dan sebagainya. Karena itu, mari kita tetap konsisten kepada Tuhan sekalipun di dalam kondisi pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita. Karena itu, saudara, bagaimana supaya kita bisa tetap hidup konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya? Yang pertama, kita harus melihat dan menyadari bahwa berkat atau kesuksesan yang didapatkan itu semua karena Tuhan. Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara, selain Yusuf melihat segala persoalan yang dia alami dari sudut pandang Tuhan, dari rencana Tuhan baginya untuk memelihara bangsa yang besar, saya melihat dari sisi di mana dia juga melihat dan menyadari bahwa kesuksesan yang diraihnya sebagai orang nomor 2 di Mesir pada saat itu, semua itu karena Tuhan dan rencananya yang agung bagi dia. Sehingga Yusuf tidak menyombongkan diri ya di hadapan para saudara-saudaranya. Dan kita melihat dampaknya bahwa Yusuf itu semakin diberkati Tuhan. Dia mengatakan saat itu di dalam kepada saudara-saudaranya bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita belajar dari sini bagaimana kita supaya tetap hidup konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita harus lihat dan sadar bahwa berkat atau kesuksesan atau apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan dalam hidup ini, semua itu adalah karena Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita supaya tetap hidup konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya? Tetaplah berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya, walaupun keadaan itu sangat sulit, bahkan terdesak bagi kita. Ketika kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, dalam Daniel pasal 3, dikatakan bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang mengerikan, dan terdesak karena jika mereka tidak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap teguh berpegang kepada Tuhan dengan mengatakan ayat 17 itu ya, Daniel ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini saudara perlu kita garis bawahi yang berikutnya ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa ya. Di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa, situasi yang mengerikan, mereka tetap berpegang teguh dalam iman mereka kepada Tuhan dan firman-Nya. Tak heran saudara, jika mereka diangkat Tuhan sesaat, ya, seseorang itu ya, ketika dia berubah setia dan lupa janji dan komitmennya kepada Tuhan, dia kelihatan sebentar dia naik, tetapi sebentar lagi dia akan tenggelam kembali. Karena itu saudara, terkadang bukan karena kita tidak mampu menerima berkat Tuhan, tetapi ketidakkonsistenan kita lah yang sering membuat kita menjadi hidup yang lebih buruk, ya. Membuat kita menjadi
tenggelam di dalam kehidupan kita. Kita mungkin adalah orang yang sangat pintar atau cakap di dalam bekerja. Kita pandai dalam mengatur rumah tangga, keluarga, dan hidup kita. Kita punya banyak talenta, bakat. Tetapi semua itu akan sia-sia, saudara, jika itu tidak dibarengi dengan sikap yang setia, yang konsisten dengan Tuhan. Karena itu kita harus selalu mengarahkan mata kita, hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa tetap belajar bertekun, tidak berubah setia kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh situasi dalam hidup ini. Keadaan boleh saja menguntungkan bagi kita, ya. Keadaan bisa saja datang membuat kita masalah yang datang menyerbu bertubi-tubi. Bahkan mungkin ada gelombang krisis yang menghantam hidup kita silih berganti. Tetapi ingatlah, ketika kita tetap konsisten dengan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat menopang kita, agar kita tetap berdiri tegak di atas, sehingga kita tidak akan pernah berakhir dengan buruk, ya. Seperti Saul, ya, mengakhiri hidup dengan buruk. Karena itu, saudara, mari kita belajar untuk hidup konsisten di hadapan Tuhan, baik terhadap Tuhan maupun dalam firman-Nya, baik di dalam kebenaran Tuhan, di tengah-tengah seluruh kehidupan kita, sisi seluruh kehidupan kita. Mari kita tetap konsisten di dalam kebenaran. Karena itu yang menjadi perenungan aplikasi bagi kita. Apakah arti konsisten bagi kita selama ini, saudara? Dan yang kedua, apakah kita sudah menjadi orang yang konsisten selama ini? Apa alasannya? Mengapa kita konsisten? Dan yang ketiga, apa komitmen kita ke depan tentang hidup yang konsisten kepada Tuhan? Biarlah perenungan ini boleh membawa kita untuk semakin hidup konsisten, setia di hadapan Tuhan dalam segala situasi. Ketika kita diberkati Tuhan, berada di tengah-tengah kesuksesan, berkat yang melimpah, maupun ketika kita dalam kesulitan yang besar, di dalam pergumulan yang luar biasa mungkin bagi kita sulit. Tetapi kita di dalam semua keadaan ini, kita harus tetap konsisten, ya. Dengan kita tetap melihat bahwa semua atau apapun yang kita alami dalam hidup kita, semua itu karena Tuhan. Dan mari kita tetap berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa akan bekerja bagi kita. Demikian renungan kita bagi hari ini. Biarlah kita sungguh diberkati dan diberi Tuhan kekuatan untuk melakukannya dan menghidupinya tiap-tiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.